Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yoel 3 ayat 18 yang berkata demikian. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Sungai Yehuda. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan janji berkat, janji kelimpahan bagi umat Tuhan, khusus bagi kaum Yehuda, orang-orang Israel di zaman itu yang menempati wilayah Yehuda. Itu mereka akan menerima berkat Tuhan. Kalau saudara lihat topiknya tuh berkat untuk umat Tuhan. Topik dari perikop ini tuh berkat untuk umat Tuhan. Tapi saya mau bahas dalam Yoel 3 ayat 18 hanya di kalimat yang berkata begini. Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Jadi saya beri tema hari ini tentang sungai Yehuda. Apa sih yang Tuhan mau katakan bagi umat Tuhan melalui nubuatan, melalui Nabi Yoel, bahwa segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Saya mau beritahu dulu buat saudara, sebelum firman ini Tuhan sampaikan melalui Nabi Yoel bagi umatnya, Tuhan mengizinkan ada kekeringan yang terjadi menimpa umat Tuhan. Dan kemudian setelah kekeringan beberapa lama, dan Tuhan kemudian menubuatkan ini melalui Nabi Yoel bagi umat Tuhan, bahwa Dia akan membuat segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Ada beberapa poin yang mau saya share tentang sungai Yehuda ini, saudara. Kalau dalam keadaan nyata, ada banyak sungai itu yang berbatasan dengan wilayah Yehuda. Salah satunya adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan itu ada di bagian timur wilayah Yehuda. Dan ada juga sungai yang lain, Sungai Sorek itu di bagian utara. Mungkin itu hanya pengetahuan. Dan ada juga Sungai Nil yang berbatasan dengan bagian selatan Sungai Yehuda. Jadi kalau kita lihat ini, ada sungai-sungai yang lain juga. Banyak sungai yang berbatasan dengan wilayah Yehuda, ada sungai-sungai kecil. Nah, pada waktu kekeringan, sungai-sungai ini barangkali mengalirkan air yang sangat sedikit. Tapi ketika Tuhan berjanji demikian, maka Tuhan bilang, Tuhan akan membuat segala sungai Yehuda mengalirkan air. Tapi sebenarnya dalam ayat ini bukan makna sesungguhnya, tapi ini simbolis yang Allah berikan bagi umat Tuhan melalui firman ini, bahwa segala sungai Yehuda Allah akan buat mengalirkan air. Ada 4 makna tentang janji ini yang Allah berikan bagi umat Tuhan tentang sungai Yehuda. Makna yang pertama yaitu Allah bisa mengubah kekeringan menjadi kelimpahan. Jadi dari yang tidak ada air, Allah buat semua sungai itu menghasilkan air. Dari situasi umat Tuhan yang mengalami kekeringan, Allah ubah menjadi kelimpahan. Jadi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa simbol sungai Yehuda ini yang semuanya dialirkan oleh air, ini kasih karunia yang Allah ambil tentang sungai Yehuda. Dan Dia bilang buat umat Tuhan bahwa Dia bisa mengubah dari kekeringan menjadi kelimpahan. Yang kedua, segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, itu memberikan makna bahwa dari kekeringan, tanah yang kering bisa menjadi kesuburan. Jadi kalau tanah yang kering, gak mungkin dong akan bagus untuk ditanami,
Umat Tuhan gak bisa menanami. Tapi waktu Allah membuat itu, segala sungai bisa mengalirkan air, maka tanah-tanah itu di sekitar wilayah Yehuda akan berubah menjadi kesuburan, menjadi subur. Jadi yang pertama, kekeringan menjadi kelimpahan. Yang kedua, kekeringan menjadi kesuburan. Yang ketiga, ketika Allah mengubah dari sungai-sungai yang tidak mengalirkan, dia buat segala sungai Yehuda itu mengalirkan air. Allah sedang bilang bahwa dia mengubah dari kekeringan, dari yang tidak ada berkat, diubah menjadi berkat yang berlimpah. Mengapa? Ketika tanahnya subur, maka umat Tuhan itu bisa menanam di tanah itu, mereka bisa menghasilkan, bisa menuai, dan mereka bisa mengalami kelimpahan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa kekeringan yang terjadi di zaman dulu, Allah bisa mengubahnya menjadi 3 hal melalui Yoel 3 ayat 18, seperti yang dalam kalimat sungai-sungai Yehuda mengalirkan air, yaitu kekeringan bisa dia ubah menjadi kelimpahan. Yang kedua, kekeringan menjadi kesuburan. Yang ketiga, kekeringan menjadi berkat yang berlimpah. Mari saudara dan saya bawa ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita nggak boleh takut dengan kekeringan, karena janji ini berlaku bagi umat Tuhan. Janji ini Allah berikan bagi umat Tuhan melalui Nabi Yoel pada zaman itu. Tapi Allah juga punya janji yang sama. Firman ini tidak batal, firman ini masih berlaku hari ini. Kita tidak boleh takut dengan kekeringan. Kalau kita terus menjadi umat kepunyaan Tuhan yang mau dipulihkan, yang mau terus ada bersama Tuhan dalam rencana-rencananya, maka dia bisa mengubah kekeringan menjadi kelimpahan. Dia bisa mengubah kekeringan menjadi kesuburan. Dia bisa mengubah kekeringan menjadi berkat. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami segala sungai Yehuda rohani kita menerima berkat yang berlimpah. Amin.